Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami para mahasiswa Universitas Siber Asia, khususnya kelompok 1 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, akan membawakan sebuah topik diskusi yang sangat nyata dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang pentingnya kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari 9 orang. Seperti yang nampak pada slide ini, perlu kita ketahui bahwa dewasa ini kita semakin banyak melihat fenomena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, kami melalui presentasi ini mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi berupa terindikasi adanya kecenderungan akhir-akhir ini generasi milenial semakin malas mempelajari Pancasila, baik secara formal maupun non-formal. Nah, akibatnya kesadaran semakin rendah dalam pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di samping menganggap dan menilai Pancasila tidak penting bagi kehidupannya, padahal generasi milenial merupakan aset bangsa yang merupakan generasi muda penerus bangsa dan tidak boleh lepas dari pengawasan maupun pengendalian etika dan moral agar menjadi estafet penerus generasi masa depan. Bagaimana memberdayakan generasi milenial yang konsen terhadap bangsa dan negaranya? Nah, inilah yang akan menjadi inti permasalahan dari diskusi kita pada kali ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar filosofinya. Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, jika Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila juga merupakan dasar, pedoman, dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam penyelenggara negara maupun oleh para penyelenggara negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari Pancasila, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga dapat kita lihat hingga saat ini Indonesia bersifat beraneka ragam. Suku bangsa, agama, adat istiadat, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai keadilan. Yang keempat, nilai persatuan. Dan yang kelima, nilai kerakyatan. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Hal ini sebagai konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari satu atau dengan orang lain. Dalam hidup bersama, dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan dan cita-cita yang ingin dicapai yang bersumber pada pandangan hidup tersebut. Kepribadian merupakan sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain, serta menonjolkan ciri atau watak yang ada pada banyak orang dalam suatu kepribadian nasional. Kepribadian bangsa Indonesia adalah hasil dari perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu jalur utama yang membentuk generasi milenial berkarakter Pancasila. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu generasi milenial. Generasi milenial ialah mereka yang lahir pada tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Nama milenial untuk generasi ini sendiri pertama kali dicetuskan oleh penulis bernama William Strauss dan Neil Howe. Kehadiran generasi ini sangat mempengaruhi kepribadian, lingkungan sosial, komunikasi, serta penggunaan teknologi yang berperan dalam budaya di Indonesia. Selanjutnya ada 3 pembentuk utama dalam membentuk generasi milenial berkarakter Pancasila,
Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terdekat dalam lingkungan masyarakat. Posisi keluarga menjadi salah satu faktor pembentuk utama dikarenakan keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak sebelum hidup di masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Disinilah orang tua menjadi teladan bagi anaknya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua adalah komunitas yang menjadi wadah untuk berinteraksi bagi generasi muda milenial untuk mengekspresikan potensi dan kehidupannya, di mana generasi milenial lebih sering berkumpul dengan teman-temannya. Ditambah dengan era digital seperti saat ini, pergaulan bukan hanya di lingkup tempat tinggal saja, namun sudah mencakup lintas batas lingkungan dan negara sekalipun. Disinilah pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri mereka melalui sosialisasi, penyuluhan, seminar, mengadakan pertemuan komunitas yang positif, agar mereka tidak lepas dari karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah pendidikan formal, seperti sekolah, baik secara kurikuler, co-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk generasi milenial dapat dikembangkan dengan tujuan mereka dapat memahami, menyadari, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini pula ditandai dengan adanya pandangan hidup, panduan, norma kehidupan antara individu dan lembaga negara, visi misi kebangsaan berbasis nilai kepribadian, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fenomena lunturnya nilai-nilai Pancasila merupakan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia, dan ini sudah terlihat jelas dengan banyaknya kejadian dan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti maraknya kejadian pembunuhan, pemerkosaan, bahkan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan petinggi negara. Adapun yang melibatkan generasi muda, seperti maraknya tawuran antar pelajar, cara berpakaian yang sangat terbuka, dan cara bersikap serta cara berbicara pun seperti jauh sekali dengan adat dalam budaya di Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan data yang dikemukakan oleh Kemenpora bahwa ada beberapa permasalahan karakter bangsa generasi muda, yaitu maraknya kekerasan, sikap ketidakjujuran, berkurangnya sikap hormat pada orang tua, guru, pemimpin, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. Penggunaan bahasa Indonesia yang semakin memburuk hingga berkembangnya perilaku menyimpang. Keunggulannya yaitu di sisi banyaknya negatifnya yang tertanam pada generasi milenial ini. Ada pula sisi positifnya yang tumbuh pada generasi milenial, seperti memiliki kreativitas yang tinggi, penuh percaya diri, serta memiliki koneksi antara satu dengan yang lain. Oke, dengan kemajuan era komunikasi dan informasi terbukti bisa memberi jaminan akses dan kecepatan memperoleh informasi. Nah, teknologi dan informasi ini menjadi perang konvensional menjadi perang modern dengan menggunakan teknologi, media massa, dan juga internet. Nah, kesimpulannya yaitu satu, bahwa warga negara milenial harus dilibatkan. Namun perlu juga pemantauan dalam skala prioritas kegiatan sosialisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, generasi milenial yang senang akan teknologi termasuk media sosial perlu dilakukan sosialisasi mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan berbagai media pendidikan yang disajikan di berbagai media sosial. Dengan begitu, generasi milenial akan dapat dengan cermat atau dengan kata lain tidak terjebak dalam konten yang bersifat hoax dalam media sosial. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, atas tugas 1 pendidikan Pancasila. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.